Perkenalkan, nama saya Maria Cinggiana Kurniati, bisa dipanggil Cengli. Saya dari kelas 2024I, program studi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, NPM 24103392. Di sini saya akan menjelaskan fungsi rangka dan otak. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang tubuh manusia. Tubuh manusia itu terdiri atas berbagai sistem organ yang saling bekerja sama agar tubuh dapat menjalankan fungsi dengan baik. Dua sistem yang sangat penting dalam sistem berangkas dan saraf. Pembelajaran ini bertujuan untuk menekankan fungsi utama rangka dan otak kepada siswa secara menyeluruh, relevan dengan kehidupan sehari-hari yang bermakna. Tujuan pembelajaran di sini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat yang pertama itu menjelaskan bagian fungsi rangka dan manusia. Dan yang kedua itu menyebut bagian-bagian dari rangka. Yang ketiga, menjelaskan peran otak dalam mengendalikan tubuh. Yang keempat, mengidentifikasi fungsi bagian-bagian otak secara sederhana. Yang kelima, mengajukan sikap ingin tahu, peduli terhadap kesehatan tubuh. Itu saja dari tujuan pembelajarannya. Di sini saya akan melanjutkan materi pembelajaran di sini yaitu tentang fungsi rangka manusia. Di sini saya akan menyebut ada 5 fungsi rangka manusia. Yang pertama itu fungsi rangka manusia itu menyokong tubuh. Misalnya rangka memberi bentuk dan menopang tubuh agar bisa berdiri tegak. Yang kedua, melindungi organ dalam, misalnya tengkorak melindungi otak, tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Yang ketiga itu alat gerak pasif, bekerja sama dengan otak untuk mengendalikan gerakan. Yang keempat itu tempat pembentukan sel darah, misalnya itu sumsum tulang belakang menghasilkan sel-sel darah. Yang kelima, tempat melekatnya otot dan jaringan tubuh lainnya. Oke, lanjut saja dengan saya akan menjelaskan bagian-bagian utama rangka itu. Yang pertama itu tentang rangka tengkorak. Oke, fungsi tengkorak itu melindungi otak. Tengkorak membungkus dan menjaga otak dari benturan. Yang kedua itu mendukung pembentukan wajah. Tengkorak itu membantu struktur wajah termasuk rahang, hidung, dan rongga mata. Oke, untuk tulang belakangnya itu menopang tubuh, melindungi sumsum tulang belakang, mengikuti pergerakan tubuh, menjaga postur tubuh. Untuk penjelasannya itu untuk tulang belakang itu menjaga penopangan tubuh manusia agar bisa berdiri tegak dan seimbang supaya tidak jatuh. Untuk yang ketiga itu di sini ada tulang rusuk dan dada. Oke, fungsi tulang rusuk dan dada itu yang pertama itu melindungi jantung dan paru-paru. Yang kedua itu tempat melekatnya tulang rusuk. Yang ketiga itu membentuk proses pernapasan. Oke, lanjut. Untuk tulang lengan dan kaki itu menopang berat badan. Itu yang pertama. Yang kedua, alat gerak bagian bawah, berjalan, berlari, melompat, dan menendang. Yang ketiga itu menjaga keseimbangan tubuh. Untuk tulang pinggangnya itu yang pertama, menghubungkan tubuh atau atas dan bawah. Yang kedua itu mendukung pergerakan tubuh. Yang ketiga itu melindungi saraf tulang belakang bagian bawah. Yang keempat, menjaga keseimbangan postur tubuh. Oke, itu saja untuk bagian-bagian tulangnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi otak manusia. Oke, misalnya seluruh aktivitas tubuh itu baik secara sadar maupun tidak sadar. Untuk yang secara sadar misalnya itu berbicara ataupun berjalan. Dan yang tidak sadar itu misalnya detak jantung. Oke. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian otak dan fungsi dari otak-otak tersebut. Oke, di sini itu saya akan menjelaskan yang pertama itu fungsi otak besar. Fungsi otak besar yang pertama itu mengendalikan gerakan secara sadar, misalnya berjalan, menulis, dan berbicara. Yang kedua itu memproses informasi panca indera penglihatan, pendengaran, serta panca indera dan pencapan. Oke, yang ketiga itu berpikir, berjalan, dan mengingat. Yang keempat itu mengendalikan emosi dan kepribadian. Yang kelima,
pengambilan keputusan dan perencanaan. Oke, lanjut untuk fungsi otak kecilnya itu mengatur keseimbangan dan postur tubuh. Otak kecil itu membantu menjaga tubuh tetap seimbang saat berdiri, berjalan, ataupun bergerak. Ia mengatur posisi tubuh secara otomatis agar tidak jatuh dan goyang. Untuk batang otaknya itu di sini yang berfungsinya itu mengontrol obesitas tubuh. Batang otak itu mengatur fungsi-fungsi vital yang terjadi tanpa kita sadari seperti pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah dan pencernaan. Oke, ini saja penjelasan dari saya. Mungkin apa saja disingkatkan saja. Sekian dari saya. Oke, terima kasih.